Oke, baik anak-anak, saat ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan elemen pembelajaran berpikir komputasional. Namun sebelum kita masuk pada materinya, kita minta bimbingan daripada Tuhan. Dan siapakah yang boleh memimpin dalam doa? Silakan. Oke, Adik Lea dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati sepanjang pembelajaran hari ini dari awal pertama sampai bisa berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan disiapkan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Ya, selamat pagi. Kembali silakan duduk anak-anak. Kita lanjut dengan ice breathing ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita gerakkan badan dulu agar supaya kita fokus ke depan ya. Diundang semua untuk kembali berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Lebih kencang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Masih tetap berdiri. Nah, selanjutnya kalau Nel bilang 1, kalian bilang hoi sambil menepuk pundak teman, ya. Kalau bilang 2, goyangkan pundak. Aha, aha. Kalau 3, iya. Oke, lebih ekspresif ya. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua. Silakan kembali duduk. Nah, pembelajaran kita saat ini dengan elemen berpikir komputasional. Elemen berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional memiliki 4 pilar, ya. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah ya. Yang kedua, yang ketiga, ya. Dan yang keempat, ya. Baik. Nah, selanjutnya silakan buka catatan. Kita mencatat sedikit. Oke, ya, kita akan melihat terlebih dahulu video pengantar. Silakan diperhatikan di depan dan diamati ya. Tonton bersama video pengantar 4 pilar dari berpikir komputasional. Nah, ini akan nantinya kita akan terapkan dalam kita memecahkan masalah. Mari kita amati, kita pikirkan bersama kira-kira apa saja yang menjadi isu permasalahan yang ada di sekolah kita, SMP Negeri 7. Coba orang pikirkan bersama apa yang kita lihat ya di sekitaran lingkungan kita ya, ataupun dalam keseharian di sekolah. Permasalahan apa yang perlu kita
pikirkan dan kita carikan solusinya. Kira-kira apa? Ya, tentang pengolahan sampah ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi? Ya, tentang kekurangan air bersih. Memang sekolah kita kekurangan air bersih. Air bersih. Ada lagi kelompok lain? Silakan. Ya, tentang bullying masih juga sering terjadi. Tentang bullying. Ya. Ada lagi? Masih ada? Kelompok tentang ya, kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar. Ya, kita sudah mendapatkan 4 hal permasalahan tentang pengolahan sampah, tentang kekurangan air bersih, dan perilaku bullying, juga motivasi belajar. Ya. Nah, ini akan menjadi tugas kalian, ya. Kelompok yang melihat permasalahan ini, jadi kelompok 1 nantinya akan mencari solusi bagaimana pengolahan sampah yang ada di sekolah. Kemudian kelompok yang kedua akan mencari solusi tentang kekurangan air bersih, menghemat air seperti apa, ya. Dan kelompok yang ketiga, ya, akan mencari solusi tentang permasalahan bullying yang terjadi di sekolah. Dan yang kelompok yang keempat akan mencari tahu mengapa teman-teman atau kalian sendiri kurang dalam motivasi belajar, ya. Oke. Nah, selanjutnya Nera akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Nera akan mengambil daftar hadir, ya. Angkat tangan yang namanya dipanggil. Kelas 73 Ailsa, Alinsi, Amelia. Ya, oke. Baik, makasih. Kita lanjut dengan materi. Mata pelajaran informatika saat ini kita akan memecahkan masalah yang ada di sekitar kita dengan menggunakan cara berpikir komputasional untuk lingkungan sekolah kita. Dan kita sudah boleh mengamati, ya, apa yang menjadi keberadaan lingkungan kita, sampah yang berserakan, kemudian juga perilaku-perilaku yang tidak baik, bullying, kemudian juga kekurangan air bersih yang tadi sudah disampaikan, dan kekurangan motivasi untuk belajar. Nah, ini contohnya yang ambil adalah tentang masalah sampah, ya, yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama kita berpikir dengan dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kenapa penting? Karena masalah kecil itu mudah untuk dianalisis, dipahami, dicari solusinya daripada masalah yang besar dan kompleks, rumit. Nah, mari kita lihat dari mana sampah itu berasal. Kita identifikasi sumber-sumber sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira sumber sampahnya ada di mana? Ada di lapangan? Di kelas. Sumbernya? Di kelas. Nah, dari kantin, ya kan? Sampah plastik kan dari situ. Nah, kemudian apa saja jenis sampah yang menurut kalian paling banyak yang kalian perhatikan selama ini? Plastik. Nah, plastik kemasan, plastik minuman. Ya. Plastik minuman, ya. Oke. Nah, kemudian kita tanyakan kenapa siswa membuang sampah
sembarangan. Kenapa? Karena apa? Tidak disiplin, apalagi Tidak mematuhi aturan. tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kita harus memahami alasan perilaku siswa kenapa dia membuang sampah. Apakah dari rumah memang sudah tidak disiplin membuang sampah sembarangan? Nah, dan kapan, di mana tumpukan sampah itu sering muncul? Di mana biasanya? Ada di lapangan, ya, berserakan di kantin, ada di kelas juga ya. Nah, habis makan tidak langsung buang tempat sampah, tapi simpan di laci. Kita identifikasi pola waktu dan lokasi masalah. Itu ya. Kita memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Berikutnya, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, menemukan hal yang berulang. Nah, setelah memecah masalah, kita bisa mencari pola atau hal-hal yang berulang dari data atau informasi yang kita punya. Nah, kenapa penting? Jika kita menemukan pola, kita bisa menemukan akar masalah yang sebenarnya dan merancang solusi yang tepat sasaran. Nah, kita lihat pola yang pertama, sampah plastik selalu menumpuk setelah jam istirahat. Betul tidak? Ya, toh anak-anak habis makan, kemudian sampahnya tidak langsung buang tempat sampah, langsung buang sembarangan. Biasanya ngeliat ada di wastafel depan kelas, betul tidak? Atau di selokan. Nah, yang kedua, polanya siswa sering lupa membuang sampah di tempatnya saat terburu-buru masuk dalam kelas. Guru semasuk berkuriki buang. Pola yang ketiga, banyak siswa yang membeli makanan dengan kemasan plastik. Ya. Berikutnya secara abstraksi, ya, berpikir komputasional secara abstraksi atau menyaring informasi yang menjadi intinya. Nah, abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Ya. Nah, kenapa penting? Supaya pesan kita tidak rumit dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, contoh kasusnya adalah dari semua pola yang kita temukan, pesan intinya adalah siswa perlu diingatkan untuk lebih bertanggung jawab atas sampah. Nah, pesan intinya, ya, nanti sebentar kita akan membuat tugas sekolah bersih kita sehat. Ya, slogannya buang sampahmu, jaga sekolah. Ya, itu contoh. Berikutnya adalah algoritma atau langkah demi langkah, menyusun rencana. Nah, apa itu algoritma? Adalah langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan tugas. Kenapa penting? Rencana yang jelas akan membuat pekerjaan kita lebih teratur, ya, dan efektif. Nah, dengan algoritma kita tahu apa yang persis yang akan kita lakukan langkah demi langkah. Nah, sekarang kalian kelompok terbagi menjadi 4. Tugas kalian akan mengidentifikasi setiap masalah yang kalian sebutkan tadi, ya, kemudian dianalisis masalahnya, dan di akhirnya kalian akan membuat poster digital lewat menggunakan platform Canva, ya, diprosesikan di depan setiap kelompok, ya. Nah, ini bagikan terlebih dahulu lembar pekerja peserta didik. Kerja peserta didik, kita ambil contoh kasusnya adalah sampah lingkungan sekolah. Isikan nama kelompok kalian, teman-teman, kemudian kelas berapa, dan aktivitas pertama ialah dekomposisi atau menguraikan masalah. Masalah besarnya adalah terlalu banyak sampah plastik di lingkungan sekolah, terutama yang ada di
kantin. Nah, tugas kelompok, ini yang tugas kelompok untuk pengolahan sampah, ya. Nah, sumber masalah, dari mana saja sampah plastik ini berasal? Kalian jawab. Penyebab masalahnya apa? Dampak masalahnya seperti apa? Kemudian masuk ke aktivitas yang kedua, pengenalan pola dan abstraksi. Di sekalian diskusi kelompok, nah lihat pola yang berulang. Kapan dan di mana tumpukan sampah paling sering muncul, ya. Nah, abstraksinya temukan pesan inti. Nah, pesan inti nanti ini akan kalian masukkan ke dalam poster Canva. Mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan dari sampah. Nah, kalian akan membuat slogan kampanye. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah susunlah langkah-langkah logis untuk mengelola sampah di sekolah. Ya. Seperti apa tahap pertama, kedua sampai dengan yang terakhir. Kemudian aktivitas yang keempat, kelompok akan menggunakan aplikasi Canva membuat poster digital. Pilih template yang menarik, masukkan slogan dan gambar yang sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, ini contoh LKPD untuk pengolahan sampah di sekolah. Yang sudah sesuaikan dengan tugas kalian tentang kekurangan air bersih, sikap bullying, dan kurangnya motivasi belajar. Oke, silakan kelompok dapat berdiskusi sekarang, menjawab lembaran kerja, dan juga sudah boleh merancangkan poster di Canva. Disilakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian diskusikan dan jawab bersama. Jadi jawabannya sama, ya. Jawabannya sama. 3 kertas ini jawabannya sama. Silakan kalian diskusikan bersama, jawab. Carilah informasi-informasi lewat Google, ya, ataupun AI yang kalian biasa gunakan. Silakan. Silakan dibagi tugas. Yang lain sudah boleh mengedit di Canva, yang lain juga sudah bisa langsung mencari jawabannya. Ya, baik, saat ini kalian sudah boleh mengerjakan tugas kelompok dan kita mulai dengan kelompok 1. Dipersilakan. Kesempatan pertama untuk kelompok 1. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengolahan sampah. Dan saat ini nomor 1 akan dipresentasikan oleh Reva, nomor 2 dipresentasikan oleh Bahum, dan nomor 3 dipresentasikan oleh Wali Sepas. Dipersilakan. Sumber masalah, dari mana saja sampah plastik ini berasal? Dari kantin. Penyebab masalah, mengapa banyak siswa yang membuang sampah sembarangan? Kurangnya kesadaran dari edukasi. Dampak masalah, apa saja dampak negatif dari sampah ini bagi sekolah kita? Pencemaran lingkungan. Pola yang berulang. Kapan dan di mana tumpukan sampah paling sering muncul? Di lapangan atau di kelas? Menemukan pesannya. Pesan inti. Tuliskan satu slogan atau kalimat pendek yang paling kuat untuk makanan. Sekolah bersih kita sehat. Slogan kampanye kalian. Sekolah bersih kita sehat. Susunan langkah-langkah logis algoritma untuk mengelola sampah di sekolah. Identifikasi sumber sampah, pengumpulan sampah, pembinaan sampah, pengolahan sampah, pengawasan dan evaluasi. Inilah hasil poster dari kami, langkah-langkah pengolahan sampah. Pilah sampah sesuai jenisnya. Organik, plastik, kertas, kaca logam,
biasanya didaur ulang. Organik, sisa makanan dari kering, kulit buah biasa dijadikan kompos. Daur ulang sampah organik. Misalkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol, plastik, kaleng, dan kertas. Bawa sampah yang bisa didaur ulang ke pusat daur ulang atau bank sampah. Manfaatkan sampah organik. Buat kompos dari sampah organik untuk menumbuhkan tanaman. Ajak teman dan keluarga untuk ikuti membuat kompos di rumah atau di sekolah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sesi pertanyaan. Perkenalkan nama saya Leon Teddy. Sampah anorganik jika didaur ulang bisa jadi benda apa? Perkenalkan nama saya Leon Teddy. Sampah anorganik jika didaur ulang bisa jadi benda apa? Teman-teman dari kelompok akan menjawab. Sampah anorganik bisa didaur ulang bisa menjadikan hiasan dinding dan tempat pensil atau lainnya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Demikian, terima kasih dari presentasi kami. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan permasalahan mereka mengenai pengelolaan sampah yang ada di sekolah. Terima kasih untuk kelompok, silakan duduk. Dan selanjutnya kita lanjut di kelompok yang kedua. Siap? Siap. Oke, diundang di depan kelompok 2. Silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dimulai dengan cairan. 1. Sumber masalah. Apa saja penyebab kekurangan air bersih di sekolah? Tidak adanya sumber air yang memadai di dekat sekolah. 2. Penyebab masalah. Mengapa banyak siswa tidak hemat air? Kurangnya pembiasaan dan kebiasaan baik, perilaku boros yang umum, pengaruh lingkungan sekitar. 3. Dampak masalah. Apa saja dampak negatif dari kekurangan air bersih bagi sekolah kita? Keterbatasan pasokan air, fasilitas, sanitasi yang boros, pertumbuhan. Tugas kelompok. Dari hasil diskusi di atas, temukanlah pola yang sering terjadi, pola yang berulang, kapan dan di mana pengguna air yang paling boros terjadi di toilet sekolah. Pesan inti, tuliskan satu slogan atau kalimat pendek yang paling kuat untuk kampanye kalian. Contoh, air bersih aset kita. Mari hemat. Slogan kampanye kalian, tiada air, tiada kehidupan. Tugas kelompok. Susunlah langkah-langkah logis untuk menghemat air di sekolah. 1. Mematikan keran saat tidak digunakan. 2. Lakukan pengamatan penggunaan air sehari-hari. 3. Manfaatkan air hujan dengan menampungnya. 4. Daur ulang air minum menjadi air bersih. 5. Menggunakan toilet dengan bijak. Sesuai slogan kami, tiada air, tiada kehidupan. Mari menghemat air karena air adalah sumber kehidupan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Chelsea. Saat ini saya akan bertanya
pada kelompok 2. Saat ini hal apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk pengadaan air? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pihak sekolah membeli elektron setiap hari dan menampung air hujan. Ya, bagaimana, sudah jelas? Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi diskusi hasil kelompok kami tentang bullying. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil diskusi kelompok kami tentang bullying. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kami. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Perkenalkan, nama saya Amer. Perkenalkan, nama saya Nugra. Perkenalkan, nama saya Yosi. Perkenalkan, nama saya Elsa. Dan saat ini kami akan memulaikan presentasi. Presentasi nomor 1 akan dipresentasikan oleh Amer. 1. Sumber masalah. Dari mana saja bullying itu berasal? Contoh lingkungan pertemanan, media sosial, dan lain-lain. Lingkungan sekolah, bullying sering terjadi di kelas atau di lapangan. 2. Penyebab masalah. Mengapa siswa bisa melakukan bullying? Siswa yang melakukan bullying mungkin tidak memahami perasaan orang lain. 3. Dampak masalah. Apa saja dampak negatif bullying bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah? Korban dapat stres dan kelemasan, pelaku kurang empati, lingkungan sekolah kurangnya kepercayaan. Dan nomor 2 akan dipresentasikan oleh Anugrah. Pola yang berulang. Kapan dan di mana bullying paling sering terjadi? Siapa yang paling sering menjadi korban atau pelaku? Di sekolah, kantin, saat pulang sekolah, di kelas. Dan pesan inti, tuliskan satu slogan atau kalimat pendek yang paling kuat untuk kampanye kalian. Stop bullying, spread fitness. Slogan kampanye kalian, stop bullying, yuk mulai berubah. Dan nomor 3 akan dipresentasikan oleh Jose. Susunlah langkah-langkah logis algoritma untuk mengatasi bullying di sekolah. 1. Kampanye anti bullying. 2. Membangun lingkungan positif. 3. Memberikan contoh belajar. 4. Membuat peraturan tegas. 5. Membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Dan nomor 4 tentang poster yang akan dibaca oleh Elsa. Stop bullying, yuk mulai berubah. Bullying itu menyakitkan, mengejek, memukul, mengucilkan, atau menghina bukan hal sepele. Kita harus peduli. Bayangkan kalau kamu diperlakukan seperti itu. Sedih kan? Bully bisa membuat teman kita tidak percaya diri. Yuk mulai berubah. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mendukung. Kamu bisa jadi pahlawan. Jadilah teman yang membawa pengaruh positif, karena satu kebaikan bisa mengubah banyak hal. Oke, presentasi sudah selesai dan akan bersesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Emosi Kaset. Apa saja jenis-jenis bullying? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jenis-jenis bullying. 1. Bullying fisik lewat tindakan pemukulan. 2. Bullying verbal, misalnya menghina, berkata kotor. Bullying cyber lewat media sosial. Baik, apakah sudah puas dengan pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih kelompok 3.
sudah boleh menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada presentasi yang terakhir dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dipersilakan ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kerja kalian. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum kami akan mempresentasikan, kami akan memperkenalkan nama dan perkenalkan nama saya Kimi, nama saya Cio, nama saya Riga, nama saya Gay, Nama saya Ken. dan yang akan mempresentasikan yang pertama Cio. Aktivitas 1. Dekomposisi mengenai masalah. Bayangkan kurangnya motivasi belajar adalah sebuah masalah besar. Agar lebih mudah dipahami dan diatasi, kita perlu memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Masalah besar, kurangnya motivasi belajar yang berdampak pada sering terlambat, bolos, atau tidak mengerjakan tugas kelompok. Uraikan masalah besar di atas menjadi beberapa pertanyaan atau masalah kecil di bawah ini. 1. Sumber masalah. Apa saja hal yang membuat kalian atau teman kalian kehilangan motivasi belajar? Kekalahan fisik dan mental, kurangnya minat atau tujuan yang jelas. 2. Penyebab masalah. Mengapa hal-hal tersebut menjadi penghambat motivasi? Contoh, tugas terlalu sulit, pelajaran membosankan, terlalu banyak bermain game, karena menimbulkan rasa frustasi, kelelahan, hilangnya minat dan tanggung jawab. 3. Dampak masalah. Apa saja dampak negatif dari kurangnya motivasi belajar bagi diri kalian dan masa depan? Penurunan prestasi akademik, kesulitan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang akan mempresentasikan nomor 2 Glevi. Susunlah langkah-langkah logis algoritma yang membuat Anda termotivasi untuk belajar, mulai dari bangun pagi, pengembangan fisik dan mental. 1. Kelelahan fisik dan mental, kurangnya minat atau tujuan yang jelas, serta masalah kepercayaan diri. 2. Karena menimbulkan rasa frustasi, kelelahan, hilangnya minat dan tanggung jawab. 3. Penurunan prestasi akademik, kesulitan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang akan mempresentasikan yang terakhir Ken. Ini hasil poster kami dari kelompok 4 dan disebutkan belajar giat untuk masa depan. Yuk tingkatkan semangat belajarmu dengan belajar giat setiap harinya. Sekian dan terima kasih. Kembalikan kepada Kimi. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Perkenalkan, nama saya Kafira Sera. Bagaimana cara kalian untuk termotivasi kembali dalam pembelajaran? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan slogan kami, belajar giat untuk masa depan. Masa depan yang cerah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan slogan kami belajar giat untuk masa depan yang cerah. Sekian dan terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawaban? Sekian dan terima kasih. Ya, silakan.
Oke, baik ya adik-adik sekalian. Kalian sudah boleh mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian untuk boleh memberikan solusi atau tahapan-tahapan pemecahan masalah dengan cara berpikir apa? Komputasional dengan 4 pilarnya adalah yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, ya saat ini kita masuk dalam refleksi. Tadi kita sudah boleh mempelajari memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, apakah dengan cara berpikir pemecahan masalah ini, berpikir komputasional ini, kita bisa memecahkan masalah yang lain? Bisa, oke. Contohnya coba kelompok 1. Iya, menata ruang kelas boleh. Kelompok 2 ada? Membersihkan rumah. Oke, betul. Menata keadaan rumah, ya, membersihkan rumah. Kelompok 3 ada? Iya, menyiapkan perlengkapan sekolah mulai dari cuci baju sendiri, ya toh, setrika, dan dirapikan di lemari baju. Nah, kalau kelompok 4 mempersiapkan liburan sekolah, ya, lebih suka soal libur kan? Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari adik-adik sekalian. Kita refleksi bersama. Dan untuk tugas berikutnya, apa yang sudah kalian buat, ya, hasil poster ini kalian unggah di sosial media masing-masing, ya, dengan hashtag berpikir komputasional dan sesuai dengan judul pecahan masalah apa yang kalian buat, yaitu pengurangan sampah, baru penghematan air, ya, kemudian bullying dan kurangnya motivasi belajar. Oke, demikian dulu pembelajaran kita di saat ini. Sebagaimana kita buka dengan doa, kita pun akan tutup dengan doa. Dan dipersilakan siapa yang boleh inisiatif membawakan doa tutup. Silakan. Dengan Allah Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Sementara di akan pulang, Tuhan pun perjalanan kami dari sekolah hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Menyerahkan kami dan menyerahkan Yesus sebagai kami. Silakan untuk ketua kelas memberikan salam. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai.